Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertanyaan dari soal kuis selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar diagram kartesius dengan sudut sebesar alfa. Dan di sini ada koordinat titik negatif 6,8. Yang ditanyakan di sini nilai dari cos A atau cosinus A. Ya, dari sumbu X menuju titik negatif 6,8. Nah, caranya gimana ya? Oke, ini menggunakan konsep sudut berelasi. Kenapa? Karena sudutnya sudah melewati 90 derajat. Ya, 90 di sini ya. Sudah melewati 90 derajat. Nah, jadi kita gunakan kaidah atau konsep dari sudut berelasi. Ini kira-kira kalau di kuadran kedua ini, ya, setelah 90 kan itu berarti kuadran kedua ya. Di kuadran kedua ini nilai cos positif atau negatif. Oke, berarti pilihannya kalau nggak D, ya E. Ya. Karena udah jelas, ini letaknya di kuadran kedua. Ya, nilai cos di kuadran kedua pasti negatif. Ya. Oke, kita cari tahu dulu nilainya. Nah, kita bikin garis bantu. Garis bantu ini sebesar berapa ya? Iya, dari sini ke sini tuh sumbu Y ya. Sumbu Y itu yang depan apa yang belakang? Oke, yang belakang. Berarti di sini 6, negatif 6 itu X. Dan 8 itu punya Y. Maka di sini Y. Maka di sini 8 Y. X-nya mana? X-nya di sini yang di bawah. Berarti di sini X-nya sebesar negatif 6 di sini. Ya, di sini negatif 6. Negatif 6,8. Bisa dilanjutkan? Nah, lalu gimana nilainya ya? Oke, kita pakai sudut berelasi nih, ya kan? Nah, kalau kalian bisa ambil dari 90 ditambah kurangnya berapa, atau bisa jadi ambil dari 180 di sini. Nah, kemarin itu kita belajarnya dari 180 dikurang berapa gitu kan ya. Nah, jadi kita pakai cos 180 dikurang misal itu sudutnya beta. Ya. Bukan yang ditanya cos alfa. Iya, jadi cos alfanya ini ya. Cos alfa sama dengan cos 180 dikurangi si ini. Ya, hasilnya kan jadi alfa juga, alfa juga. Ya. Nah, sekarang kita cari. Cos itu pengennya sisi samping bagi sisi miring, ya kan? Nah, sekarang sampingnya mana? Sampingnya kan ini. Ini sisi samping. Oh, sudutnya mana sih? Ini sudutnya. Ya. Ini sudutnya. Ya. Sisi sampingnya di sini. Negatif 6. Ya. Ini sisi miringnya. Kalau miringnya masih ingat nggak berapa? Kalau ada angka 6, 8, berarti miringnya 10. Oke, berarti cos B ini min ya. Min cos 6/10. Jadi berapa? Kita sederhanakan. 6 dibagi 2. 10 juga dibagi 2. Jadi negatif 3/5. Ya, jawabannya D. Ya, oke, kita lihat pertanyaan berikutnya, yaitu sin 180 derajat dikurang alfa. Kira-kira berapa ya? Atau sama dengan apa ya? Nah, kita lihat di sini. 180 derajat dikurang A. Berarti sebelum 180 ya. Berarti di sini sebelum 180 derajat.
Nah, kira-kira ada di kuadran berapa? Ya, kira-kira ada di kuadran berapa nih? Sebelum 180 derajat. Oke, betul. Ada di kuadran kedua. Sini ya. Ada di kuadran kedua. Ada di kuadran kedua di sini. Nah, berarti sin ini karena di kuadran kedua ya. Oke, kuadran kedua di sini. Kuadran kedua sin ini berarti bernilai positif ya. Maka langsung aja negatif positif dari sin. Ambil yang belakang. Positif dari sin A. Walaupun dikurang, iya nggak apa-apa. Kan kurang atau tambah mah nggak masalah. Yang penting letaknya ada di mana untuk menentukan dia bernilai negatif atau positif. Karena di kuadran kedua ada namanya dia. Nah, ini nih anggap rumahnya. Ya, anggap rumahnya. Jadi setiap perbandingan sudut punya rumahnya masing-masing. Saat dia ada di rumah sendiri, itu positif. Saat dia ada di kuadran pertama juga semua rumahnya sendiri semua ya. Itu juga positif. Tapi saat beda rumah atau main ke rumah yang lain itu negatif ya. Gampangnya kayak gitu ya. Ingat-ingatnya ya. Jadi sin itu punya rumahnya di kuadran 2. Kemudian kalau tangen itu punya rumahnya di kuadran ketiga. Kalau cos dan sek itu punya, bukan kosek ya, jangan digabung, cos dan sek. Kosinus dan sekan itu rumahnya ada di kuadran keempat. Jadi kalau dia berbeda rumah ya, atau main ke rumahnya yang lain, itu nilainya negatif. Tapi kalau ada di rumahnya sendiri, itu nilainya positif. Oke, nah ini pertanyaannya hampir mirip seperti pertanyaan sebelumnya ya. Persamaan berikut yang benar untuk semua nilai A. Yang benar untuk semua nilai A adalah, kita lihat di sini, sin 90 dikurang A. Ingat, 90 dikurang A. Kalau 90 itu berarti apa? Bentuk trigonometrinya berubah. Yang sin harusnya jadi cos. Ya, di sini harusnya jadi cos. Cos A. Ya, berarti bukan. Nah, kemudian kalau cos 90 plus A sama cos juga, kalau di sini 90, maka akan jadi sin. Ya, sin A walaupun tetap positif. Nah, kemudian sin 180 plus A. 180 plus A berarti kuadran berapa ya? Nah, lihat lebih, kalau plus A 180 ditambah A berarti itu lebih dari 180 kan? Ya. Kalau lebih dari 180 berarti dia letaknya di kuadran ketiga. Maka harusnya positif apa negatif? Negatif karena bukan rumahnya. Ya, karena bukan rumahnya jadi harusnya di sini negatif sin A. Jadi ini juga bukan. Lalu cos 180 dikurang A. Cos 180 dikurang A ini ya ada di kuadran kedua. Oke, sini ya. Nah, karena 180 nilainya perlu berubah nggak? Jadi cos dari cos jadi sin? Nggak perlu ya, karena 180 jadi tetap pakai cos. Negatif betul? Betul, karena rumah cos itu bukan di kuadran kedua. Tapi boleh nggak main? Boleh. Ya, jadi cos 180 derajat dikurang A sama dengan negatif cos A. Oke, kita cek lagi yang E. Nah, cos 270. Nah, sama seperti 90. Kalau 270 juga ini berubah bentuk trigonometrinya. Sin. Tapi 270 plus A di mana? Di kuadran keempat. Cos kuadran keempat harusnya positif atau negatif ya? Harusnya positif karena di rumahnya. Nah, ini kenapa ada negatifnya? Jadi, bukan juga. Jadi, yang betul jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau belum jelas silahkan diputar kembali dengan pengaturan yang lebih lambat ya.
Sekarang pertanyaannya, nilai tan negatif 30 derajat. Nah, ini negatif. Masih ingat negatif? Kalau negatif tadi muternya kemana? Ke sini atau ke sini? Nah, kalau kalian amati, ini sebetulnya, ya, Ibu bikin panahnya ini ke sana. Kenapa ya nggak ke sini? Ya itu tadi, karena muternya berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Kalau negatif berarti searah jarum jam. Ya, berarti ke sini negatif ya. Ini yang diminta negatif 30. Berarti di mana tuh? Sampai sini kan berarti negatif 90. Berarti kalau di sini negatif 180. Yang diminta hanya negatif 30. Berarti ada di kuadran keempat. Ya, ada di kuadran keempat. Nah, nilai tan di kuadran keempat, rumahnya dia bukan. Bukan, rumah tan di kuadran ketiga. Jadi saat dia ada di rumah yang lain atau di beda kuadran, ya, itu nilainya negatif. Negatif berapa dong? Oke, kita lihat aja tan 30-nya berapa. Ya, tan 30 tan negatif 30 derajat ini sama dengan negatif dari tan 30. Kenapa negatif? Tadi karena letaknya ya ada di kuadran keempat. Nah, tan negatif tulis lagi ya. Tan 30-nya berapa? Masih ingat nggak? Oke, 1/3 akar 3. Jadi, jawabannya yang E. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian dari pembahasan soal kuis trigonometri yang telah diadakan sebelumnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.